Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita limpahkan atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam acara kuliah umum walaupun yang dilakukan secara virtual. Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sempat hadir pada momen hari ini, dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga tidak sempat ikut bergabung di dalam event yang tentunya sangat sangat membanggakan ini, dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan kuliah umum di event pagi hari ini. Saya sendiri adalah salah seorang kepala bidang yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Andi Hidayati, Kepala UPT Pelayanan TIP Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Karena waktu saya cuma 10 menit, sebenarnya sudah ada disiapkan materi Pak PLT Gubernur untuk ditayangkan. Nah, mungkin bisa di-share ya. Singkat-singkat ya Pak ya, Pak Moderator, Pak Dr. Askari, saya menyampaikannya singkat-singkat saja. Silakan Bu, silakan. Ya. Oke, nah sebagaimana yang kita ketahui bahwa kami tentunya Dinas Pendidikan mempunyai tugas yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan generasi emas yang berkualitas, ya. Di mana dikatakan bahwa membangun generasi emas Indonesia dimulai sejak dini. Kita lihat di sini, kita mulai sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, tentunya sekolah, kemudian bagaimana lingkungan masyarakat. Tetapi yang paling utama di sini adalah lingkungan keluarga. Guru utama, guru pertama bagi anak-anak kita, dan lingkungan belajar yang paling pertama bagi anak-anak kita adalah tentunya keluarga, ya. Next. Nah, kita sudah ketahui bahwa pendidikan abad 21 mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki setidaknya 4 keterampilan abad 21, ya, yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Ya, mengacu pada standar kompetensi global dalam mempersiapkan generasi emas memasuki realitas kerja global dan kehidupan abad 21. Nah, anak-anakku semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini memang menjadi sasaran bagi dunia pendidikan, bagaimana membangun anak-anak yang memiliki keterampilan untuk abad 21, ya. Next. Nah, ini kita melihat ada kecenderungan global, yaitu ada yang pertama berlangsungnya revolusi industri keempat, ya. Ini kita sudah memasuki ini, ya. Kemudian ada perubahan peradaban masyarakat, ada semakin tegasnya fenomena dan fenomena abad kreatif. Nah, ini di zaman sekarang ini anak-anak kita tentunya kita harus memberikan kesempatan dan membangun kompetensi bagaimana mereka bisa ikut bersaing di dalam globalisasi ini. Berikutnya. Nah, ini kita melihat kondisi yang dihadapi generasi milenial abad 21. Ini ada ya, bagaimana itu industrial revolution sekarang. Ada 35 jenis pekerjaan nanti yang akan hilang di tahun 2025, kemudian ada 65% tumbuh kompetensi baru yang berbasis TIK. Nah, kita masa pandemi ini sebenarnya memforce anak-anak kita, memaksa anak-anak kita untuk bagaimana peningkatan kompetensi TIK-nya itu bisa berpacu lagi, ya.
sebenarnya kompetensi TIK ini beberapa tahun terakhir ini bagi anak-anak milenial kita sebenarnya itu sudah berkembang dengan bagus, tetapi dengan kondisi pandemi ini malah lebih dipaksa untuk lebih bisa mereka maju, ya. Di sini kita lihat ada pendidikan masa depan. Ada bagaimana kebutuhan domestik nanti, bagaimana milenial generasi Z Gen, kemudian bagaimana globalisasi itu. Tentunya ini informasi terkait ini sudah banyak kita lihat, ya, kita baca-baca, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui ini internet, ya. Banyak anak-anakku pasti sudah tahu seperti apa sebenarnya mereka mempersiapkan dirinya untuk ikut bersaing, ya. Next. Nah, ini yang menjadi masalah tantangan pemerintah daerah. Nah, tantangan penyediaan aksesibilitas pendidikan, ya. Di sini memang kita masih khususnya Provinsi Sulawesi Selatan masih ada beberapa daerah yang masih sulit, misalnya terkait dengan jaringan. Masih ada beberapa daerah yang termasuk dalam 3T. Ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah bagaimana anak-anak yang ada di daerah-daerah 3T tersebut itu bisa terjangkau, bisa memperoleh informasi sama dengan anak-anak yang berada di ibu kota ataupun di provinsi. Next. Nah, ini kita lihat bagaimana tantangan mewujudkan sumber daya manusia unggul dan profesional. Ya, seperti apa sebenarnya? Nah, ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1 tentu disebutkan guru disebut profesional jika sudah memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini juga mungkin kita sesama mungkin para guru, tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah di tingkat pendidikan menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, tentunya kompetensi ini yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, baik itu yang mengajar di tingkat SMA, SMK maupun di perguruan tinggi. Next. Tantangan dalam mewujudkan pembelajaran yang unggul, ya tentunya kita mengetahui bahwa pendidikan yang serba digital sekarang, iya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa tergantikan adalah bahwa bagaimanapun, secanggih-canggih bagaimanapun pendidikan itu, peran guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Kenapa? Karena di dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, yang langsung bersentuhan guru, ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan oleh teknologi, yaitu adanya sentuhan-sentuhan, ya. Kalau guru di sini orang bijak mengatakan guru itu mengajar dengan sentuhan hati. Iya. Kenapa? Kalau tidak dengan sentuhan hati, maka guru itu sebenarnya bukan seorang pendidik. Ya. Guru itu tidak bisa menggantikan peran orang tua ketika anak-anak kita berada di sekolah. Nah, dari zaman dahulu, dari nenek-nenek kita mengatakan bahwa kepada kita kalau kita mau ke sekolah selalu pesannya begini. Nah, di sekolah kamu jangan nakal, ya. Di sekolah itu kamu harus patuh pada gurumu, karena gurumu itu adalah pengganti orang tua. Nah, sama dengan dosen. Dosen juga, anak-anak mahasiswa juga ketika berada di kampus, ya harusnya juga memperlakukan dan bersikap bagaimana menghargai orang tua di rumah dengan menghargai dosen di kampus, ya. Oke, next. Nah, ini ada tantangan dalam pencapaian undang-undang tujuan pendidikan nasional. Kita lihat dan kita semua sama mengetahui bahwa ujungnya adalah bagaimana kita bisa melahirkan manusia cerdas berkarakter. Nah, ini seperti apa yang disampaikan yang disampaikan selama ini, bahwa salah satu kompetensi yang harus terbangun sesuai dengan 3 faktor proyeksi pendidikan abad 21, yaitu adalah pendidikan karakter. Ini sangat penting. Pendidikan karakter ini sangat penting karena secerdas-cerdasnya manusia, kalau tidak berkarakter, saya pikir itu sama saja kalau saya mengatakan bahasa pribadi tidak ada artinya, ya. Jadi tugas kita di samping memang memberikan
anak-anak kita bagaimana mencerdaskan otaknya, juga memang kita harus mencerdaskan hatinya. Ya, kita lihat di sini kalau secara teorinya ada seperti ini, tetapi garis besarnya seperti itu tadi saya sampaikan bahwa guru itu memang bertugas untuk memberikan pembelajaran dengan fokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Ujungnya adalah itu tadi, bahwa bagaimana proses pembelajaran yang ada, baik itu di tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, adalah melahirkan manusia cerdas yang berkarakter. Ya, kalau di dalam undang-undang aturan yang kita baca, justru karakter itu berada pada komponen utama. Ya, oke, next. Nah, ini tantangan dalam menyiapkan generasi emas yang unggul. Ya, menyiapkan generasi emas tahun 2045 adalah sebuah impian besar tentang Indonesia yang unggul, maju bersaing dengan bangsa lain dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik bangsa seperti korupsi, isu disintegrasi, dan kemiskinan. Saya ingin sebelumnya saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa itu tadi intinya adalah di dalam menyiapkan generasi emas unggul ini, di samping mencerdaskan bagaimana memberikan kecerdasan kepada anak kita, tetapi yang paling utama adalah bagaimana karakternya bisa terbangun, bagaimana dia menjadi anak-anak Indonesia banget, bagaimana dia menjadi anak-anak yang kalau orang Bugis, Bugis banget, kalau orang Makassar, Makassar banget ya. Oke, next, berikutnya. Nah, ini membangun generasi abad 2045 yang dibekali keterampilan abad 21 ini. Keterampilan abad 21 dibutuhkan setiap peserta didik. Ada 3 ya, tadi saya sudah singgung, adalah yang pertama adalah kualitas karakter. Ya, kualitas karakter di sini kalau saya bisa mengatakan ada 2 sebenarnya komponen, yaitu karakter moral dan karakter kinerja ya. Karakter moral itu misalnya seperti keimanan, kejujuran, ketakwaan, dan juga rendah diri. Ini penting loh buat anak-anakku semuanya ya. Walaupun kalian pintar, walaupun pendidikan kalian setinggi-tingginya, tetapi kalian harus tetap memiliki yang namanya rendah hati ya. Apalagi Umi saya tahu bahwa semua mahasiswa baru yang masuk itu ada pendidikan agama yang dilakukan di Pangkep itu yang selama sebulan atau 2 bulan ya. Itu saya pikir adalah salah satu upaya Universitas Muslim Indonesia untuk melahirkan sarjana-sarjana yang bagaimanapun mereka tetap memiliki karakter moral yang bagus, yaitu salah satunya rendah hati. Kemudian karakter yang berikutnya yang penting adalah bagaimana itu memiliki karakter kinerja. Misalnya bagaimana anak-anak itu bisa membangun jiwa yang tangguh, ulet, kemudian bagaimana kalau ada tugas, ada tanggung jawab yang diberi, bisa bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan literasi kompetensi ya, literasi dasar, yaitu ada literasi bahasa, numerasi, sains, digital, teknologi, dan etik ya. Kemudian ada literasi finansial, budaya, dan kewargaan. Nah, ini penting karena di zaman sekarang memang ada kecenderungan bahwa ada kemunduran anak-anak kita di dalam kemampuan untuk literasinya. Ya, ini memang sekarang pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun dunia pendidikan pada umumnya lagi menggenjot untuk bagaimana kompetensi literasi anak-anak kita itu bisa lebih baik, bisa lebih terbangun, karena melihat kondisi beberapa tahun terakhir ini ada penurunan terkait dengan tersebut. Kemudian ini ada kompetensi ya. Jadi ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh anak. Pertama kualitas karakter, kemudian literasi, kemudian kompetensi. Nah, ini anak-anak harus membangun ini. Ya, ada kompetensi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, apalagi zaman sekarang anak-anak itu walaupun dia cerdas, kalau tidak mampu berkomunikasi nggak bisa bersaing ya. Jadi yang pertama kalian harus memiliki membangun bagaimana kalian untuk bisa berpikir kritis. Nah, salah satu kiat untuk bisa berpikir kritis adalah tentunya kalian harus banyak membaca dong, ya.
Kalau tidak banyak membaca berarti pengetahuan kita kurang, banyak melihat ya, banyak melihat lingkungan, banyak membangun rasa empati yang bagus. Bagaimana, apalagi anak-anak hukum, anak-anak hukum itu harus memiliki literasi yang bagus, harus memiliki tata bahasa yang bagus, harus memiliki rasa empati yang bagus. Kenapa? Karena hukum itu di dalam penerapannya, apabila ada yang salah satu kata aja, itu dampaknya akan sangat besar terhadap satu keputusan misalnya yang dilakukan oleh dunia hukum itu akan memiliki dampak yang bagus lah kalau misalnya itu positif. Nah, tapi kalau negatif kasihan kan. Jadi anak-anak Fakultas Hukum itu kalau pada kesempatan ini mungkin menjadi satu keterampilan, satu kemampuan yang harus dimiliki adalah mereka memang harus bisa berpikir kritis ya, yang sangat tajam. Kemudian kreativitas, anak-anak sekarang kalau mau bersaing harus kreativitas, tidak harus tinggal duduk saja. Jangan hanya sudah membaca langsung diam, enggak bisa. Sudah membaca yang harus berpikir bagaimana hasil bacaan saya itu bisa saya implementasikan, bagaimana hasil pengetahuan yang saya peroleh setelah membaca itu saya bisa wujudkan dalam satu bentuk nyata, misalnya ya itu tadi dalam bentuk kreativitas ya. Kreativitas ada macam-macam kan, ada dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk hasil karya-karya misalnya ya. Kemudian komunikasi. Nah ini setelah kita berpikir kritis, kreativitas, kemudian tidak bisa berkomunikasi sama saja. Nah sekarang di zaman digital ini yang paling utama ini komunikasi. Banyak orang-orang yang berhasil, sebenarnya anak-anak kita yang berhasil sekarang itu karena memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, walaupun secara akademik mungkin dia tidak cemerlang, tetapi komunikasinya bagus, justru mereka yang bisa survive ya. Contohnya misalnya YouTuber ya, itu kan itu komunikasinya bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Nah ini juga sekarang zaman sekarang ini, nah kalau kami dulu di zamannya kami dulu itu kami menyebutnya bekerja secara tim ya. Nah, ini sekarang zaman sekarang ini harus kolaborasi, tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Nah, ini 4 kompetensi yang memang harus anak-anakku bangun ya, bukan hanya nanti di perguruan tinggi, sebenarnya ini harusnya terbangun dari awal ya, dari kecil, dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tentunya sampai kepada perguruan tinggi. Karena kalian setelah selesai perguruan tinggi tentunya kalian akan muncul siapa diri saya sebenarnya, seperti apa kompetensi yang saya telah bangun selama ini, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pada perguruan tinggi ya. Jadi di zaman sekarang, di era sekarang ini ada 4 kompetensi yang kalian harus bangun di dalam diri kalian untuk bisa kalian nanti survive dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, berikutnya. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, ada beberapa inovasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Next. Nah, ini tadi kita sudah secara ini ya, kita sudah mengetahui tantangan inovasi yang kita hadapi saat ini. Tentunya kalau kita mau bersaing dengan tenaga kerja nanti dengan dunia luar, itu tadi kita harus memiliki kompetensi yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, next berikutnya. Nah, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait untuk membangun kompetensi itu di dinas di pendidikan menengah yang menjadi kewenangan dinas pendidikan itu atau pemerintah provinsi adalah ini tadi ada program kami yang pertama, guru harus menguasai literasi baru ya di era revolusi industri ini. Jadi ada beberapa memang kegiatan-kegiatan, program-program yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bagaimana untuk menguatkan literasi guru-guru yang ada di pendidikan menengah ini. Oke, berikutnya ada kelas digital pembelajaran satu guru. Nah ini nanti Provinsi Sulawesi Selatan nanti akan mempunyai satu program kelas digital. Jadi nanti kami tentunya insya Allah nanti dalam waktu dekat itu nanti Dinas Pendidikan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan akan memiliki satu LMS ya, LMS yang nanti
namanya sekolah andalan. Ya mudah-mudahan aja nanti dalam waktu dekat ini sudah bisa sudah bisa di launching. Sementara dalam proses, jadi nanti itu kami ada guru-guru kita di dalam kelas digital ini ada guru yang multitasking, ya. Jadi keinginan Bapak Gubernur itu bahwa anak-anak yang ada di Makassar, anak-anak yang ada di Goa, anak-anak yang ada di Pangkep, anak-anak yang ada di daerah 3T itu juga dapat menikmati ya dalam tanda kutip, menikmati bagaimana sih itu seorang guru kita yang hebat dalam mengajar. Jadi mereka tahu, oh guru saya, guru hebat matematika misalnya yang ada di SMA 3 atau ke SMA 1 itu anak-anak di daerah 3T juga bisa merasakan bagaimana sih diajar oleh guru-guru yang dianggap bahwa itu memiliki kemampuan yang lebih bagus daripada yang lainnya, mungkin ya seperti itu. Oke, berikutnya program berikutnya ada guru inovatif. Nah, ini ada smart teacher. Ya, guru inovatif itu dia harus tentunya harus merupakan seorang guru yang smart ya. Ya, guru-guru sekarang itu harus smart dong. Kalau tidak smart, wow, bisa ditinggal ya. Kemudian dia harus menguasai informasi dan teknologi. Nah, ini tadi sudah saya singgung di depan bahwa guru-guru sekarang itu memang harus bisa ikut bersaing ya, bisa ikut membangun kompetensi dia di dalam hal IT. Kemudian guru tersebut juga harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi anak-anakku, kami Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak hanya menggenjot siswanya untuk bisa berinovasi dan memiliki kreativitas, tetapi guru-gurunya juga. Ya, kemudian guru inovatif itu adalah inovasi dalam menciptakan media pembelajaran. Ini juga sementara ini Dinas Pendidikan Provinsi lagi membuat konten-konten pembelajaran ya. Kemudian guru inovatif itu juga harus inovasi dalam menciptakan bahan pembelajaran. Nah, yang terakhir sejalan dengan program kementerian yang memang lagi digenjot sekarang itu, guru inovatif itu adalah sebenarnya guru penggerak ya. Oke, berikutnya yang keempat ada penguatan karakter. Nah, ini penguatan karakter ini memang kita membangun bagaimana penguatan skill di samping hard skill ya. Tadi itu kita sudah menjadi salah satu ciri kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita maupun guru-guru kita ya. Kemudian pendirian sekolah tahfiz Quran, ini juga kita lihat di mana-mana sekarang sudah banyak tahfiz Quran yang didirikan, yang terbangun baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ya. Ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk bagaimana pembangunan pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Kemudian ada gerakan 15 menit mengaji sebelum pelajaran, ini sudah dilaksanakan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan beberapa tahun terakhir ini, bahwa di sekolah-sekolah itu sebelum mereka masuk proses pembelajaran mereka harus mengaji dulu selama 15 menit. Kemudian ada kultum oleh siswa setelah selesai salat duhur. Jadi beberapa sekolah kami di tingkat SMA maupun SMK itu sudah melaksanakan ini. Jadi mereka pada saat sholat duhur selesai itu mereka kultum. Nah, ini apa? Tentunya ujungnya adalah bagaimana membangun karakter anak-anak kita ya. Kemudian ada gerakan berbagi kebaikan seperti sedekah dan kunjungan ke panti asuhan. Nah, ini program keempat Dinas Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini yang menjadi OPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Next, berikutnya ada SMK khusus juga. Pemprov juga ada programnya untuk bagaimana membangun sumber daya manusia, khususnya anak-anak kita di Sulawesi Selatan. Ini ada SMK khusus. Nah, ada SMK yang berbasis kearifan lokal, ada SMK diferensiasi atau khusus ya,
Kemudian ada boarding school untuk anak-anak berprestasi di setiap kabupaten, minimal 3 dari jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Jadi nanti kelak ada di Sulawesi Selatan ada SMK khusus ini yang boarding school. Kalau selama ini kita kenal cuma SMA ya yang boarding school, nanti kelak ada SMK yang boarding school juga. Kemudian sekolah untuk anak-anak berbakat istimewa ya, ini juga nanti akan ada. Kemudian pelayanan pendidikan untuk anak-anak pulau. Nah, sementara memang Dinas Pendidikan merancang semua ini bagaimana pelayanan pendidikan untuk anak-anak yang ada di pulau. Berikutnya next. Sulsel Mengajar. Nah, ini Sulsel Mengajar ini sebenarnya merupakan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana untuk mengantisipasi kekurangan guru, ya, terutama guru-guru produktif yang ada di SMK. Jadi kondisi sekarang itu ada beberapa SMK justru tidak memiliki guru produktif, dikarenakan itu masalahnya karena kewenangan untuk salah satu kewenangan untuk mengangkat guru itu dari pemerintah pusat ya, sehingga beberapa tahun terakhir memang terkait dengan pengangkatan guru ini kuotanya kecil sehingga kekurangan guru ini tidak menjadi problem atau masalah di Sulawesi Selatan saja, tetapi sudah menjadi masalah nasional ya, bukan cuma Sulsel saja. Nah, untuk mengantisipasi ini, Dinas Pendidikan itu memiliki membuat program Sulsel Mengajar. Ya, jadi nanti itu salah satu tadi telah disinggung nanti termasuk di kelas digital itu nanti satu orang guru nanti bisa mengajar pada saat yang bersamaan di kelas yang berbeda tapi dengan mata pelajaran yang sama untuk beberapa sekolah ya. Kemudian menggunakan potensi KKN terpadu dari Fakultas Keguruan Perguruan Tinggi. Ini juga Pak Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah membangun kerjasama dengan beberapa universitas dengan UNM juga ini. Jadi guru-guru calon mahasiswa yang KKN itu yang berpartisipasi ikut mengajar di beberapa sekolah dan ini sebenarnya juga sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu, cuman tahun ini menjadi konsentrasi penuh dari Dinas Pendidikan untuk bisa lebih menggenjot lagi untuk mengantisipasi dari masalah kekurangan guru yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian ini juga Sulsel Mengajar juga ini menjadi salah satu bentuk kegiatan untuk mengantisipasi kekurangan guru di daerah 3T. Nah, anak-anakku semuanya, ini sekedar informasi, jangankan untuk guru 3T yang ada di ibu kota provinsi saja, di daerah-daerah terdekat itu ada sekolah-sekolah yang kurang gurunya. Apalagi di daerah T, contohnya Pangkep misalnya, yang tidak ada, yang maksudnya kalau mau, ya. Oke, berikutnya. Izin Bu, ini kesimpulan yang konklusi ya. Iya. Jadi yang pertama konklusi kami yang pertama bagaimana membangun guru masa depan sebagai kapital intelektual melalui penguatan karakter, kualitas literasi dan kompetensi abad 21 untuk melahirkan generasi yang unggul. Jadi siswa yang berhasil pasti diajar oleh guru yang hebat. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pemerataan akses pendidikan, revitalisasi pendidikan vokasi, dan penguatan pendidikan karakter. Ini juga menjadi salah satu fokus daripada pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya yang paling berperan, karena sekarang proses pembelajaran tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab penuh dari sekolah, tetapi juga keluarga ikut di dalamnya. Kemudian yang keempat, bagaimana menumbuhkan integritas dan tata kelola kelembagaan dalam pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkelanjutan. Nah itu, Nah itu mungkin Pak kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada kuliah umum ini.
terkait materi yang telah disiapkan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sekiranya ada yang kurang maupun ada yang berlebih, saya yang diberi amanah untuk mewakili mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Ibu pemateri. Baik, terima kasih Ibu.